Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Septiana, BP 19010028, akan menjelaskan materi tentang aset tetap. Aset tetap diatur dalam PSAK nomor 16. Pengertian aset tetap menurut Property, Plant and Equipment atau disingkat dengan PPE, yaitu aset yang berwujud, dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap dalam PPE digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Biasanya digunakan lebih dari 1 tahun dan didepresiasi. Yang ketiga, berwujud. Contohnya, mesin, mebel, peralatan, tanah, bangunan, dan kendaraan. Pengakuan dan pengukuran awal. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan berlaku pada saat pengakuan awal dan untuk biaya setelah perolehan awal. Pengukuran awal. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Komponen biaya perolehan. Yang pertama, harga pembelian termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Yang kedua, biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Yang ketiga, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Harga pembelian. Harga pembelian adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada suatu perolehan. Biaya diatribusikan langsung. Yang pertama, biaya imbalan kerja yang timbul dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Yang kedua, biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Yang ketiga, biaya handling dan penyerahan awal. Yang keempat, biaya perakitan dan instalasi. Yang kelima, biaya pengujian aset apakah aset berfungsi dengan baik. Yang keenam, komisi profesional. Yang bukan komponen biaya perolehan terdiri dari 3, yaitu yang pertama biaya promosi fasilitas baru, yang kedua biaya pengenalan produk baru, yang ketiga administrasi dan overhead umum. Biaya perolehan bangunan. Semua biaya yang terkait dengan akuisisi atau konstruksi, terdiri dari material, tenaga kerja, overhead selama proses konstruksi, biaya bunga jika membangun sendiri. Yang kedua, harga beli bangunan dan pengurusan hak perolehan bangunan. Yang ketiga, fee profesional. Yang keempat, izin pendirian bangunan. Biaya perolehan tanah. Semua biaya terkait dengan akuisisi dan penyiapan tanah sampai siap digunakan. Biasanya mencakup 3 hal, yaitu yang pertama harga beli, yang kedua biaya pengurusan hak tanah atau bisa disebut dengan sertifikat, pajak atau BPHTB, biaya notaris, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya untuk perataan tanah, penghancuran bangunan yang tidak diperlukan. Biaya perolehan tanah, pengecualian untuk tanah yaitu terdiri dari 3,
Yang pertama, tanah yang diperoleh dan dimiliki untuk tujuan spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi. Selanjutnya, tanah yang dimiliki oleh bisnis real estate untuk dijual kembali harus diklasifikasi sebagai persediaan. Biaya perolehan peralatan mencangkup seluruh biaya yang timbul dalam rangka pemerolehan peralatan dan persiapan sesuai tujuan penggunaannya. Biaya peralatan biasanya mencangkup yang pertama harga beli, yang kedua beban pengiriman dan penanganan, yang ketiga asuransi atas peralatan selama dalam perjalanan, yang keempat biaya pembangunan fondasi jika diperlukan, yang kelima perakitan dan instalasi, yang keenam biaya yang timbul selama uji coba. Perolehan aset tetap, pembelian secara tunai. Harga perolehan aset tetap sama dengan jumlah kas yang dibayarkan untuk mendapatkan dan menempatkan aset tetap sampai dengan kondisi siap untuk digunakan dalam operasi. Yang kedua, jika pembelian dilakukan secara lump sum atau gabungan untuk beberapa jenis aset tetap, maka harga perolehan lump sum atau gabungan harus dialokasikan menjadi harga perolehan setiap jenis aset tetap atas dasar nilai pasar relatif masing-masing jenis aset tetap. Yang kedua, pembelian secara angsuran atau kredit. Harga perolehan aset tetap dicatat sebagai uang muka ditambah present value atau nilai sekarang dari seluruh angsuran utang yang dilakukan di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.